perlu bantuan Sobat Otan yang jaga. Otan kenalin ya sama Sobat-Sobat Otan, sang penjaga hebat. Nah, ini dia Sobat Otan si penjaga hebat, si domba pengusir maling. Halo, hai Otan. Sekarang giliran aku ya. Perkenalkan, namaku Dompu atau domba putih. Ini putihnya alami loh, nggak pakai merkuri. Aku merupakan kesayangannya Meiji, Tan. Setiap hari kita bermain bersama. Mulai dari bersepeda, aku menemani Meiji. Meiji mau jajan, aku yang pergi ke warung untuk membelikannya. Aku juga suka mengganggu Meiji, Tan, kalau ia sedang memberi makan ikan-ikan. Aku makan saja pelet ikannya biar Meiji tertawa. Meiji juga gak mau kalah, Tan. Dia sering menjahiliku dengan memanggil lalu bersembunyi. Dompu. Wah, Sob, rasa kasihmu sangat besar ya. Meiji pasti sangat sayang sama kamu. Terus gimana caranya, Sob, kamu jagain Meiji? Dompu. Kamu kan gak punya bisa, racun, atau gigitan tajam. Oh, ada rahasianya, Tan. Aku menjaga Meiji dari orang asing seperti ini nih. Kamu pergi dari sini atau aku seruduk ya. Tuh, lihat kan kekuatanku? Kursi tempat mengikatku saja sampai ikut tertarik. Saat merasa terancam, kebanyakan domba akan memilih untuk berlari. Tapi kalau aku punya cara sendiri, Tan. Aku akan mempertahankan diri dengan cara menyeruduk. Makanya aku langsung mengejar si orang asing tadi. Otan gak kebayang kalau kamu tadi hanya diam. Pasti Meiji sedih sekali saat sepedanya hilang. Tapi kamu hebat banget loh bisa menyadari ada maling yang mengintip. Mataku ini tajam, Tan. Bidang penglihatanku bisa mencapai 320 derajat. Hampir berputar sempurna kan? Penglihatan yang tajam ini aku pakai untuk berhati-hati dan waspada ketika ada pemangsa yang datang mendekat. Nah, kalau di rumah Meiji, aku gunakan seperti saat maling tadi datang. Lain padang, lain ilalang. Lain tempat, lain juga penjaganya. Kalau yang ini, yang jaganya burung, teman. Iya, burung. Iya, bener. Kalian gak salah denger kok. Ini dia, si burung hantu. Jenis Buffy Fish Owl. Namanya si gendut. Lucu ya. Mas Andi. Jangan. Mas Andi. Tenang. Kelakuannya kayak anjing penjaga gitu ya. Waspada dengan siapa aja yang masuk teras rumah. Wuhu, sabar Sob, sabar. Jangan serang membabi buta gitu dong. Mereka itu kru si Otan yang mau ketemu pemilik kamu, Kak Sandi loh. Ya ampun, aku jadi nggak enak nih. Maaf ya. Oh ya, Tan, pendengaranku ini memang sangat tajam. Aku sensitif dengan bising dan keributan. Sedikit saja suara, aku pasti merespon. Dan area teras ini juga sudah kuanggap sebagai teritoriku. Makanya saat aku dengar ada suara keras yang masuk wilayahku, refleks langsung kuserang untuk melindungi daerahku. Permisi. Kepekaan-kepekaan tadi itu sangat membantuku ketika berburu mangsa di alam liar.
Bahkan aku sampai dikategorikan sebagai pemburu di udara yang hebat loh. Tapi saat berada di rumah Kak Sandi, kepekaan tadi aku gunakan untuk menjaga rumah agar aman. Wah, keren kamu Sob. Tapi Otan dengar-dengar kamu hanya agresif di teras Kak Sandi aja ya? Aku jadi lebih ramah saat berada di luar teritoriku atau di luar teras rumah Tan. Ini karena saat di luar, aku bukan lagi berada di zona teritorial Tan. Jadi aku nggak bisa deh bersifat agresif atau protektif. Gitu loh Tan. Juga jagain rumah loh. Tuh lihat, gayanya aja kayak Pak Hansip. Wah, lucu-lucu sekali kalian Sob. Halo keluarga Mirkat. Tapi sebentar, kalau dilihat-lihat kalian kok pada bersiaga, tolah-toleh kesana kemari. Emangnya apa yang sedang kalian jaga sih Sob? Mirkat kelompok penjaga. Tugas kami sangat penting, yakni memantau keberadaan makanan dan pastinya menjaga dari predator. Dan seperti inilah saat kami berjaga. Tengok sana sini, berdiri dengan sangat tegak di atas tumpuan yang tinggi. Tak jarang kami naik ke atas batu atau bahkan pepohonan untuk memantau. Sehingga saat ada bahaya mendekat, kami bisa langsung memberi sinyal agar koloni Mirkat segera bersembunyi. Dan bila predator sudah terlanjur mendekat, para jantan yang akan maju ke depan berhadapan. Tugasmu gak main-main ya Sob. Beda hewan, beda kelakuan. Betul apa betul? Kalau yang tadi jagonya menjaga, yang satu ini malah doyan ngambil barang orang. Jangan ditiru ya semuanya, nanti bisa kena batunya. Wah, jumlah kalian banyak banget ya Sob. Apa? Jangan mencuri di warung Sob. Kasian, itu kan buat jualan. Tan, jangan salah paham dulu ya. Aku dan kawananku juga kasihan Tan. Pohon-pohon penyedia makanan untukku sudah semakin berkurang karena dibabat terus oleh manusia. Sedangkan aku harus tetap makan untuk bertahan hidup. Ya, jadilah kami turun untuk mencari makanan. Meskipun caranya dengan mengambil di warung. Tak jarang juga aku harus berhadapan dengan bapak pemilik warung dengan senjata khasnya. Itu loh, aku dengar namanya ketapel. Ada-ada saja ya manusia. Kamu juga korban ya Sob. Karena habitatmu rusak, jadilah kamu sengsara. Tapi memang lebih baik kamu ambil makanan langsung dari habitatmu ya. Itu lebih aman dan gak bikin kamu jadi ketergantungan dengan manusia. Ingat, kita ini kan hewan liar, harus mandiri mencari makanan. Dan buat penonton, jangan suka memberi makan hewan liar ya. Ngambil makanan demi bertahan hidup itu sudah dilakukan sama sobat monyet ekor panjang. Kalau ngambil sampah yang ada di sekitar, Dodo, buat apa ya? Kan malah bikin penyakit. Ini dia pemulungnya, namanya burung namdur. Sobat Otan asli Papua dan Australia ini bukan sembarang pemulung loh. Coba dulu lihat, digunakan buat apakah buangan tadi? Jawabannya untuk membuat sarang.
Jadi lebih tepatnya kamu ini disebut arsitek ulung ya, Sob? Kalau sebutannya begitu, aku 1000% setuju. Aku juga desainer loh. Aku biasa membuat sarang dengan sisa-sisa seperti buah, daun, ranting, jasad serangga, hingga sampah barang manusia. Sarang nan megah ini aku dedikasikan untuk menarik perhatian sang betina. Bikinnya juga nggak main-main, Tan. Aku menghabiskan minimal 9 bulan untuk mendirikan istanaku yang megah. Wah, wanita mana yang gak akan terpikat dengan kegigihan dan kemegahan yang kamu tawarkan? Otan salut banget sama kamu. Burung lain membuat sarang di atas pohon. Kamu malah bikin istana di tanah. Luar biasa. Betul, Tan. Dengan begini, para betina akan mudah mencari sarang mana yang paling menarik saat musim kawin. Juga gak kalah. Jagoan buat jaga warung, tapi warungnya warung kopi. Ini dia, si Dado, musang pandan dari Love Earth. Salah, maksudnya Sukabumi. Halo Tan. Sebentar ya, ada pembeli di warung nih. Nah, seperti itulah Tan, keseharianku menjaga warung kopi. Karena sudah 3 tahun tinggal bersama Pak Dedi, para pengunjung warkop ini pun sudah familiar denganku, Tan. Tuh, mereka nggak takut kan nongkrong-nongkrong di dekatku? Ini karena aku adalah musang yang penurut dan jinak, Tan. Ditambah bobotku yang sudah berlebihan ini, bikin aku jadi nggak seaktif musang liar. Saat ini beratku sudah mencapai 12 kg, Tan. Sedangkan normalnya musang hanya berbobot sekitar 2-5 kg saja. Ya hanya di warung, Pak Dedi juga sering mengajakku ke pasar untuk membeli kebutuhan warung. Setahu Otan, kamu ini kan nokturnal ya, Sob? Emang gak ngantuk siang-siang ke pasar? Atau kamu udah jadi kayak temennya Om Habib Jafar, kuat jaga warung 24 jam? Wah, ilmuku belum sehebat itu, Tan. Aku memang hewan nokturnal yang aktif saat malam hari. Tapi karena sudah teradaptasi bertahun-tahun, aku jadi terbiasa dengan kegiatan di tengah hari bolong. Makanya aku nggak tidur tuh meski diajak bepergian ke pasar. Apalagi kalau dibelikan daging ayam begini. Wah, mataku langsung melek bagai kena kopi di pagi hari. Pak Dedi sangat sayang padaku. Aku selalu ikut kemanapun dia pergi. Bisa kontak paman pemadam yang kini gak cuma gercep soal kebakaran, tapi juga evakuasi maupun animal rescue. Iya, salah satu tantangan ketika merescue hewan di dalam rumah adalah mencarinya, teman. Kalau tidak teliti, bisa-bisa hewan liar itu menyerang secara tiba-tiba dari tempat yang tak diduga. Ih, otanku jadi merinding dengernya. Ruk, kesini Ruk. Oh, mana? Walah. Sekarang kamu sembunyi di situ, Sob. Berita Ruk. Kita evakuasi dengan cara biasa dulu. Iya, Tan. Maaf ya kalau sudah bikin ramai. Habis mau gimana lagi, Tan? Sumber makanan di alam sekitar habitatku sudah mulai menipis. Terpaksa deh aku mampir ke rumah warga untuk mengadu nasib. Siapa tahu aja ada makanan yang bisa aku santap. Kasihan kamu, Sob. Otan jadi sedih. Tapi sekarang mohon kerjasamanya ya. Demi kebaikan bersama, kamu ikut paman pemadam dulu ya. Kamu gak akan disakiti kok. Gawat, si musang berhasil kabur dari jaring yang paman gunakan, teman. Sekarang ia berlari ke area yang sangat sulit untuk dijangkau. Untuk
memancingnya keluar, salah satu tim menggunakan kain untuk dapat menariknya. Tapi bisa lihat sendiri kan, gigi-giginya terlihat sangat tajam. Kain pun bisa dapat dengan mudah dirobeknya, apalagi kulit manusia. Harus ekstra hati-hati nih, karena bisa saja sobat Totan ini langsung menyerang tiba-tiba. Maaf ya Tan, karena memang itu sifat alamiku untuk bertahan, bahkan menyerang ketika merasa terancam. Ini naluri loh Tan, bukan maksud merepotkan tim rescue saat evakuasi. Tapi bukan tim rescue namanya kalau gampang menyerah. Perlahan tapi pasti, akhirnya mereka berhasil mengamankan sobat Totan ini. Santai sob, nanti kamu akan dilepas liarkan lagi kok. Sejatinya, habitat asli sobat Totan Musang ada di hutan atau kawasan perkebunan. Astaga sob, kamu benar-benar buat Totan kaget. Ternyata dari tadi kamu sudah mengincar burung buat makan siang toh. Ini nih yang Totan bilang tadi, kalau soal urusan kepo sudah jadi naluri alami musang, terutama terhadap mangsa buruannya. Jadi gini Tan, aku yang terlihat kepo mungkin sedang mengintai sesuatu. Berbekal mata dan penciuman yang tajam, aku cenderung memantau mangsa dengan perlahan dan diam-diam. Shh, sekarang jangan berisik ya Tan. Aku masih penasaran dengan burung yang tadi hampir kudapat. Karena ekornya sudah habis kena gigitan musang, si burung sudah tidak bisa terbang teman. Oh Tan, bisa dibilang aku jagonya dalam perburuan mangsa jarak dekat. Apalagi cuma berburu burung yang sudah tidak bisa terbang. Selamat makan sob. Maaf nih sambil Totan tanya-tanya ya. Oh iya, Otan, aku dikenal sebagai hewan arboreal yang banyak menghabiskan waktunya di pepohonan. Aku juga ahli dalam melompat dari satu dahan ke dahan lainnya loh Tan. Tapi demi mencari makan, aku rela merantau turun dari pohon asal perut bisa terisi. Istilahnya pantang pulang sebelum kenyang. Sob, itu ada ular mendekat. Awas, jangan terlalu kenyang. Nanti kamu susah kabur, sob. Santai saja Otan, selain gesit, aku juga memiliki gigi taring yang panjang, tajam dan kuat. Dengan sekali gigit bisa membuat lawanku lemas tak berdaya. Teman, selain di hutan, musang pandan juga terkadang ditemukan di sekitar perkebunan warga. By the way, anyway, Baswe, kamu ngapain manjat pohon pepaya, sob? Maaf Tan, aku masih lapar. Selain memakan daging, aku juga gemar menyantap buah-buahan. Istilahnya, aku tergolong dalam hewan omnivora atau pemakan segala Tan. Dengan penciumanku yang tajam, aku bisa membedakan mana buah yang sudah matang dan masih mentah. Sebentar. Buah jambu kelutuk kayaknya enak juga nih Tan. Menyantap buah-buahan sangat baik bagi pencernaanku karena mengandung serat yang tinggi. Buah juga mengandung berbagai vitamin baik untuk kesehatanku Tan. Oh iya, aku memiliki sel-sel olfaktori yang lebih banyak dibandingkan pada anjing dan kucing. Itulah mengapa penciumanku juga lebih kuat saat menyeleksi buah mana yang sudah matang dan berkualitas. Kayaknya sekarang Otan paham deh kenapa kamu sering dianggap pengganggu yang merugikan bagi kebun para petani.
Lain kali bilang-bilang ya Sob kalau mau ambil hasil kebun Pak Petani. Otan dan teman-teman jangan berburuk sangka dulu ya. Gak selamanya aku dianggap hewan pengganggu. Lihat nih, banyak juga loh yang sayang dan menganggapku sebagai kawan. Malahan aku sudah kayak selebritis Tan, punya komunitas fans club para pecinta musang. Wah, Otan bangga banget punya sobat artis. Memang Tan, walau sifat dasarku liar, aku tetap bisa ramah alias jinak dan menjadi hewan peliharaan. Apalagi kalau aku sudah diadopsi dan disayang-sayang sejak masih kecil. Dijamin deh, aku dan pemilikku bakal bonding banget karena sudah memiliki kedekatan. Sudah soulmate alias CS gitu Tan. Sweet banget kan? Yang harus diingat, jika ingin mengadopsiku harus rajin memperhatikan kebersihan dan perawatanku. Rutin memotong kuku jadi salah satu kewajiban. Apabila terlalu panjang, kotoran dan bakteri bisa terkumpul di sini. Apalagi aku suka iseng naik-naik ke atas punggung pemilikku. Takutnya niatnya mau bermanja malah justru melukai. Selain kuku, kebersihan telingaku juga harus diperhatikan. Gampang kok, cukup bersihkan dengan tisu atau kapas yang sudah diberi air. Geli tau Tan. Oh iya, kalau Otan rajin sikat gigi nggak nih? Pokoknya jangan mau kalah sama aku ya. Menjaga kebersihan gigi dan mulut sangat berpengaruh buat kesehatanku. Maklum Tan, aku hobi banget makan. Terakhir, biar makin kece badai, jangan lupa rawat bulu-buluku ya, biar kotoran rontok dan kutunya pada minggat. Gimana Tan penampilanku? Wah, kamu udah keren Sob. Selain musang, ada juga nih sobat Otan yang gak kalah keren. Nah, ini dia si rakun. Sekilas memang terlihat mirip sih sama si musang, tapi sejatinya musang dan rakun jelas berbeda. Iya Tan, aku dan musang bahkan berbeda keluarga dan asal-usul. Aku hidup di berbagai habitat, termasuk hutan, daerah perairan, bahkan perkotaan. Jelas berbeda dong dengan musang yang banyak hidup di hutan tropis Asia hingga padang rumput Afrika. Otan dengar-dengar kamu juga lumayan cerdas ya Sob? Bukannya sombong Tan, tapi memang betul. Kecerdasanku membuatku mampu untuk memecahkan masalah. Apalagi bentuk tanganku juga mirip dengan manusia. Ada 5 jari yang bisa digunakan memegang dengan baik, bahkan mengambil makanan yang sulit dijangkau. Oh iya teman, sobat Otan ini bisa ditemukan tersebar di Eropa dan Asia, tapi kebanyakan di wilayah dengan 4 musim. Terus gimana cara kamu melewati musim dingin, Sob? Aku punya bulu yang cukup tebal Tan, jadi aku bisa bertahan hidup saat banyak salju. Selain itu, saat musim semi atau panas, aku juga menimbun lemak tubuh. Jadi, selama suhu dingin dan turun salju, aku bisa tidur selama berminggu-minggu tanpa makan. Makanya saat musim dingin aku jarang ditemukan. Terkadang aku sering dimiripin dengan ninja karena ekorku bermotif cincin hitam dan motif wajah mirip seperti topeng. Lingkaran hitam di mataku juga berfungsi menghalau silau dari cahaya Tan. Gimana Tan? Sekarang teman-temannya sudah gak kepo lagi dong tentang perbedaan musang dengan aku si rakun? Iya, makasih ya Sob sudah mau berbagi ilmu denganku dan teman-teman di rumah. Sehat-sehat kamu ya Sob.